Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita lanjut ngaji fikih. Sebelumnya kita buka majelis kita dengan kalimah Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Syekh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila Syekh Zainuddin Al-Malibai wa ila الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjut bahas tentang macam-macam najis. Wa ammal maitatu, najis juga termasuk maitah, yaitu bangkai. Fa innaha, maitah itu najisatun, adalah najis. Wa illam yasil damuha, walaupun tidak memiliki darah yang mengalir. Kamaitati dzubabin, seperti contohnya bangkainya lalat. Wa nahwiha, dan semacam lalat. Mimma la nafsalaha sa'ilatun, yang tidak memiliki darah yang mengalir di tubuhnya. Serangga-serangga kecil, kepik, kumbang. Ai wa dzalika yaitu najis secara umum. Seluruh bangkai itu adalah najis. Walaupun bangkainya hewan yang tidak mengalir darahnya. Wa qala al-Qaffal. Nah, ini Imam Al-Qaffal termasuk mazhab Syafi'i juga. Jadi pengikutnya mazhab Syafi'i juga, beliau Imam Al-Qaffal, beliau mengatakan, punya pendapat, maitatu dzubabi wa nahwihi tahiratun. Bangkainya hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Dalam hal ini beliau contohkan dzubab, lalat, tahiratun, adalah suci. Alasannya li'adamid damil muta'affini, karena tidak ada darah yang membusuk. Wa hadza muwafiqun limadhhabi Malikin wa Abi Hanifah radhiyallahu anhuma, dan pendapat ini sejalan dengan mazhabnya Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhuma. Jadi bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri itu ada perbedaan pendapat terkait mana yang najis ataupun tidak, maitah atau bangkai-bangkai itu. Kemudian pendapat yang kuat mengatakan seluruh bangkai itu najis tanpa terkecuali. Ada pengecualian nanti. Bahkan termasuk bangkai-bangkainya hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, seperti lalat dan semacamnya, semut, laron, tidak ada darah yang mengalir ketika tubuhnya itu dibuka atau diputus. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i sendiri ada namanya Imam Al-Qaffal, beliau berpendapat sama dengan pendapat Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah, yaitu hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir maka itu dihukumi suci. Wal maitatu, lalu bangkai itu apa? Hiya ma zalat hayatuhu bighairi dzakatin syar'iyyah, yaitu apa saja yang hilang nyawanya tanpa melalui penyembelihan yang syar'i. Apapun atau hewan yang hilang nyawanya tanpa melalui penyembelihan syar'i. Fadakhala fiha, maka masuk dalam kategori bangkai ma mata bighairi dzakatin aslan, hewan yang mati tanpa melalui penyembelihan sama sekali. Jadi kalau misalnya orang itu nyembelih tapi tanpa melalui penyembelihan yang syar'i, misalkan yang nyembelih itu bukan orang Islam, ya, maka itu terhitung sebagai bangkai. Atau orang Islam tetapi penyembelihannya tidak sesuai, mungkin dia dipukul,
bukan dibunuh mematikannya bukan dengan sembelihan syar'i, mungkin dipukul, dibanting, maka itu juga namanya bangkai. Atau mungkin disembelih tapi uratnya salah satu belum ada yang belum putus. Jadi ada dua saluran nafas dan saluran makan itu harus terputus ketika penyembelihan. Itu misalkan itu penyembelihan yang syar'i demikian. Tapi ketika disembelih salah satu ada yang belum putus, maka itu juga terhitung sebagai bangkai. Maka termasuk dalam kategori bangkai hewan yang mati tanpa melalui penyembelihan sama sekali. Wa ma dzabahahul majusiyyu awil muhrimu, atau juga yang disembelih oleh orang-orang Majusi itu juga orang yang non muslim itu juga termasuk terhitung bangkai. Wa kharaja bidzalika, ada yang pengecualian dari terkait penyembelihan ini, mautul janini bidzakati ummihi, matinya janin yang ada di perut induknya itu dia mati melalui penyembelihan ibunya yang secara syar'i. Itu dia halal, dia tidak najis, dia halal. Jadi janin yang misalkan ada kambing ataupun sapi sedang hamil, ada janin yang di dalam, kemudian itu dipotong, disembelih, mati induknya, kemudian janinnya ikut mati juga, maka itu langsung halal dan itu juga suci. Itu pengecualian. Walaupun dia tidak mati melalui penyembelihan yang syar'i secara langsung, tetapi melalui penyembelihan ibunya. Wa dakhala fi najasatil maitati, termasuk dalam najisnya bangkai, jami'u ajza'iha, seluruh bagian-bagiannya najis itu, bagian-bagiannya bangkai itu. Termasuk dalam najisnya bangkai, seluruh bagian-bagian bangkai. Min azmin, berupa tulang, wa qarnin, tanduk, wa sya'rin, dan juga bulu, wa nahwi dzalika, dan seluruhnya. Jadi, mana yang bagiannya najis itu? Ya seluruhnya. Ya bangkai, ya bulunya, kemudian tulangnya, dan semuanya. Dan baru kemudian terakhir pengecualian wastuthnya minha, dari semua najis-najis yang disebutkan itu ada pengecualian. Maitatul adami, yaitu bangkainya adami, bangkainya manusia, wasamaki, dan ikan, wal jaradi, dan belalang. Ikan itu mati ya tanpa melalui penyembelihan, tetapi memang sudah dihalalkan oleh syariat bangkainya itu. Ai fahiya tahiratun, maka semuanya, bangkainya manusia, bangkainya ikan dan belalang, itu semua suci. Ammal adamiyu, adapun anak Adam atau manusia, faliqaulihi ta'ala, dalilnya karena firman Allah Ta'ala, wa laqad karramna bani Adama, sungguh aku muliakan anak Adam. Fa innal muslima, maka sungguhnya orang muslim, wa qadiyatu takrim, dan keharusan, konsekuensi dari memuliakan, Allah yuhkama binajasatihi bil mauti, hendaknya tidak dihukumi najis ketika wafat. Jadi dalam ayat Al-Quran itu, walaqad karramna bani Adam, sungguh aku, firman Allah, sungguh aku telah muliakan anak Adam. Nah, termasuk konsekuensi memuliakan itu mestinya tidak dihukumi najis, kan najis itu kan konotasinya kan jorok ataupun kotor dan seterusnya, kan begitu. Maka termasuk memuliakan ya dihukumi suci. Karena di madhab yang lain itu ada yang menghukumi manusia itu najis ketika dia sudah wafat. Termasuk juga mani itu juga najis. Cuman dia ketika masih hidup ya suci. Tapi ketika sudah wafat dia najis. Cuman dalam madhab Syafi'i mengikuti pendapat yang tadi nih. Ya, dalilnya walaqad karramna bani Adam, sungguh aku telah muliakan anak Adam. Nah, maka kemudian disucikan, dihukumi suci ketika wafat.
Kemudian walil khabari sahih, dan juga ada dalil hadis sahih, la tunajjisu mautakum fa innal muslima la yanjisu hayyan wa mayyita. La tunajjisu mautakum, jangan kalian najisi orang yang sudah wafat di antara kalian, jenazah kalian. Fa innal muslima, sungguhnya orang Islam, la yanjisu hayyan wa mayyita, dia tidak najis baik dalam kondisi hidup ataupun mati. Wa amma-samaku wal jaradu, adapun ikan dan belalang, falil ijma'i, dikarenakan sucinya itu dikarenakan memang sudah ijma', kesepakatan seluruh para ulama. Walil khabaril hasan, ada hadis hasan, uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan untuk kita maitatani, dua bangkai, wa damani, dan dua darah. Yang bangkai as-samaku wal jarad, yaitu bangkainya ikan dan belalang, wal kabid wa tihal, kemudian yang dua darah itu hati dan juga limpa. Hati dan limpa itu darah, tapi itu dihalalkan. Jadi ini pengecualian. Intinya dari kesimpulan yang kita baca dari najisnya bangkai, seluruh bangkai itu najis kecuali bangkai manusia, kemudian ikan dan juga belalang. Nah, kemudian tadi ada sedikit perbedaan terkait hewan-hewan yang tidak ada darah mengalir. Nyamuk, kadang-kadang nyamuk yang nggak ada darahnya itu. Nah, kemudian juga semut itu kalau masuk jatuh ke makanan bagaimana? Atau misalnya di pakaian kita waktu sholat bagaimana? Nah, itu kalau dalam pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i itu juga termasuk najis. Tetapi dalam mazhab Syafi'i sendiri ada pendapat Imam Al-Qaffal mengatakan bahwa hewan-hewan yang tidak ada darah mengalir maka bangkainya suci. Jadi bisa kita ambil pendapat itu kalau dalam keadaan terpaksa. Tapi kalau dalam keadaan longgar, bagaimanapun diusahakan kita ambil pendapat yang paling hati-hati. Faslun fima yata'allaqu bil maitah. Fasal, hal-hal yang berkaitan dengan bangkai. Satu, idang fasala juz'un minal hayyi, kalau ada terpisah satu bagian dari bagiannya yang hidup, fahuwa, maka bagian yang terpisah, yang terputus itu, kamaitatihi tahiratan wa najasatan, hukumnya sama seperti bangkainya, baik suci ataupun najis. Fajuz'ul bashari was-samaki wal jaradi, maka bagiannya manusia, ikan ataupun belalang, tahirun duna juz'i ghairiha, itu adalah suci. Gitu. Jadi kalau misalnya tangannya orang keputus, potong, jarinya mental, itu jarinya yang putus itu suci. Begitu juga ikan dan belalang. Nah, tapi kalau selainnya, misalkan kambing, nah tiba-tiba karena kecelakaan atau bagaimana kakinya patah atau putus sampai terputus. Lalu bagaimana itu? Atau mungkin kupingnya kepotong, tidak sengaja. Kambingnya masih hidup, kemudian kupingnya kepotong. Maka itu hukumnya kamaitatihi, seperti bangkainya. Bangkainya kambing bagaimana? Kambing itu suci waktu hidup, tapi kalau dia sudah bangkai, maka najis. Na'am sya'ru hayawanin ma'kul. Ini ada pengecualian. Sya'ru hayawanin ma'kul, bulunya hewan yang bisa dimakan. Bulunya hewan yang bisa dimakan, tahiratun, adalah suci. Wa kadza miskuhu wa fa'ratuhu, begitu juga sama dengan misiknya. Misik kan kemarin sudah kita sempat bahas. Misik itu ada kantongnya, darah dari kijang. Mungkin bisa dicari di internet. Itu kijang itu punya kijang-kijang jantan, kijang-kijang khusus tuh, dia punya kantong darah, biasanya di sekitar leher nih. Itu bisa diolah menjadi misik, menjadi minyak wangi. Maka itu pengecualian, itu termasuk darah tetapi dihukumi suci. Nah, itu termasuk juga pengecualian di sini. Dia kan bagian yang terputus.
dalam kondisi dalam keadaan hidup, maka dia tetap termasuk suci. Jadi pada umumnya rambut-rambut atau bulu-bulu hewan yang bisa dimakan itu suci. Tapi kalau bagian-bagiannya, kupingnya misalkan terputus, hewannya masih hidup, kupingnya terputus, maka itu hukumnya sama seperti bangkainya. Kalau bangkainya suci, dia suci. Kalau bangkainya najis, maka dia potongan itu juga najis. Wallahu a'lam. Kemudian yahillu aklu dudin, halal memakan dud. Dud itu artinya belatung. Fi makulin, yang ada di makanan. Bisyarti ayyuk kalama'ahu, dengan syarat dimakan sekaligus. Dimakannya sekaligus. Ada jambu misalkan, atau ada rambutan, durian. Nah, kemudian ada dudnya, ada belatungnya. Kalau langsung dimakan sekaligus, maka itu tidak apa-apa. Kan tentu itu jadi bangkai kan, karena dia matinya kan tidak melalui penyembelihan syar'i. Tapi ini halal. Allah alam memang menjelaskan para ulama begitu. Itu mithlu dudit tufah, seperti misalnya belatungnya semangka, wasairil fawakih, dan sebagai selainnya buah-buahan yang lain dan semacamnya. Jadi dengan syarat apa? Makannya itu langsung sekaligus. Jadi belum dipisah, belum dikeluarin. Tapi kalau makannya tersendiri, itu belatung itu tersendiri, maka itu juga haram atau najis. Tapi kalau langsung sekaligus dengan makanannya atau dengan buahnya, maka itu halal, boleh. Nah, kemudian wadudul maitati, belatungnya bangkai, tahirun, adalah suci. Walau kanat kalban au khinziron, walaupun bangkainya itu bangkai kambing, bangkai anjing ataupun bangkai babi. Jadi apa namanya, belatung itu kan muncul dari mana belatung itu? Ya dari bangkai ayam mati misalkan, terus tiba-tiba tumbuh belatung. Nah, belatungnya itu suci. Maksudnya yang kalau misalkan dia terkena basah-basahnya najis bangkai itu, ya mutanajis. Ketika sudah dicuci, sudah bersih, maka belatungnya itu sendiri adalah suci. Wallahu a'lam. Bidul maitati. Bidul maitati, telurnya bangkai. Ya misalkan ayam mati, nah kemudian ada telurnya di dalam, masih belum keluar, misalkan gitu. Adalah tahirun, suci, intasallaba, kalau sudah mulai mengeras. Cangkang telurnya itu sudah mulai mengeras. Wa illa, kalau misalnya belum mengeras, fanajisun, maka najis. Ayam mati tanpa melalui penyembelihan syar'i, ya mungkin sakit atau bagaimana, kemudian ketika dibelah ada telurnya di dalam, maka intasallaba, kalau sudah mengeras cangkangnya, maka suci, boleh dimakan. Wa illa, kalau belum mengeras, najisun, maka itu najis. Wallahu a'lam. Mungkin itu sebagian pembahasan tentang jenis najis yang berupa bangkai. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Ayam atau dikira itu sudah putus. Ya. Ternyata lama enggak mati, belum ada yang putus. Ulangi lagi apa? Ada yang belum putus maksudnya? Ya. Oh. Ulangi lagi. Baik. Terkait penyembelihan. Penyembelihan itu dia harus dalam keadaan hayatun mustaqirrah. Hidupnya tuh hidup yang masih normal. Hidupnya masih normal. Misalkan kayak tadi kasusnya disembelih.
kemudian dikira sudah putus, terus ditinggal. Beberapa saat, kok belum mati-mati, diulang lagi. Ternyata memang ada yang belum putus, kan gitu. Baru dia mati. Berarti yang kedua, penyembelihan kita yang kedua, itu si hewan itu dia sudah namanya hayatun mustamirrah. Nyawanya itu sudah tinggal keluar, sudah maksudnya bukan dia hidupnya dalam keadaan normal. Maka itu sudah tidak sah sebagai penyembelihan syar'i. Karena dia tidak langsung sekaligus tadi itu. Kecuali misalkan tengah-tengah ini pisaunya jatuh misalkan, terus diambil langsung. Tapi kalau sudah sempat ditinggal, maka itu sudah tidak dianggap sebagai penyembelihan syar'i. Makanya penting memperhatikan, itu penting sekali. Perhatikan sampai betul-betul putus dua saluran itu, nafas dan makanan, baru kemudian pisaunya diangkat. Gitu ya. Jadi kalau ada sempat ditinggal beberapa saat, kemudian diulang lagi, itu udah bangkai hitungannya. Ada lagi? Wallahu alam, insyaallah ya, itu bisa dipahami terkait dengan najis yang berupa bangkai. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.